Nah, yang paling penting ini Bapak Ibu sekalian, wa warada fi fadliha minal ahaditsil katsirah ma la yumkinul hasru minha. Jadi ada di dalam beberapa hadis di mana hadis ini menjelaskan tentang faedah-faedah dan keutamaan ayat kursi. Dan ini tidak bisa disebutkan semuanya di sini karena saking banyaknya. Nah, nanti kita akan menyebutkan di antaranya. Di antaranya adalah, dan monggo nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa mengamalkan. Karena kalau sudah ditulis di dalam turos, ini artinya diijazahkan kepada kita. Di antaranya adalah mangqara'aha inda khurujihi min baitihi kana fi dhamanillah hatta yarji'a. Kata Rasulullah. Jadi barang siapa kalau mau pergi keluar dari rumah, kemudian dia membaca ayat kursi ini, maka orang ini akan ditanggung oleh Allah sampai dia kembali. Nah, ditanggung ini bisa yang sekarang, bisa yang nanti. Jadi ditanggung ini bisa sekarang, bisa nanti. Artinya umpama kita kena perjalanan, kita kena musibah, kita bisa sabar. Kalau kita usaha bisa lancar umpama. Itu kalau yang dikasihkan secara halal. Kalau kita nagih hutang mudah. Kalau dilalah kita dagang rugi, kita sabar, tidak ngamuk-ngamuk, tidak marah. Gitu. Ini barang siapa mau pergi membaca ayat kursi, itu diantara fadilah yang ada di dalam hadis tentang ayat kursi yang pertama. Wa minha mangqara'aha dubura kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannati ilal maut. Barang siapa yang baca ayat kursi setelah sholat fardu. Jadi barang siapa membaca ayat kursi setiap kali dia selesai sholat, maka tidak ada yang menghalang-halangi untuk masuk surga. Nah, ini kan luar biasa bila kita bisa istiqomah. Makanya di sebagian imam sholat itu ya di muadzabahkan, diadekno dalam wiritan itu membaca ayat kursi. Sehingga sekaligus ini bisa kita nafikan mereka-mereka yang sholatnya itu setelah sholat tidak wiritan. Kan ada itu sebagian masyarakat itu, bahkan dia disampaikan oleh tokoh-tokohnya kalau setelah sholat itu gak ada wiritan, ya diam saja. Loh, ini padahal ada jelas-jelas ada hadis Rasulullah yang berkaitan khusus dengan ayat kursi. Barang siapa setelah sholat dia membaca ayat kursi, maka lam yamna'hu, tidak ada sesuatu yang bisa menghalang-halangi dia min dukhulil jannah. Di antaranya lagi adalah wa minha, di antara fadhailnya, ma quri'at fidarin illa hajarat hasyayatinu thalathina yauman wala yadkhuluha sakhirun wala sakhiratun arba'ina laila. Jadi tidak ada faedah, tidak ada fadilah dengan membacakan ayat kursi di dalam rumah kecuali selama 30 hari setan itu tidak mau masuk ke dalam rumah. Tidak ada fadilah membaca ayat kursi di dalam rumah kecuali selama 30 hari setan itu merasa terusir, jadi tidak kerasan. Boleh, ini kan luar biasa. Makanya kita di rumah juga sering-sering membaca ini.
Nah, pertanyaan ini tak woco, saya sudah sering baca, tapi saya ini kayak bangkong ya biasa. Anak saya ini tetap nakal, saya ini kadang ya masih gigiran dengan istri mau gitu. Yang perlu diingat, ini musuh kita itu kan tidak setan saja Bapak Ibu sekalian. Musuh untuk berbuat baik, berbuat taat itu kan tidak hanya setan saja. Setan itu adalah musuh yang eksternal, tapi ngikuti terus. Kalau yang eksternal yang tidak ngikuti ya situasi, suasana, ya orang lain, situasi itu eksternal tapi yang tidak selalu ngikuti, tapi ada di luar kita itu yang selalu ngikuti, namanya setan. Lah, ada musuh yang paling berat yang di internal kita, namanya nafsu. Makanya sekalipun ini terusir gitu, setelah kita membaca Ayatul Kursi, ya bisa saja orang tetap tidak berbuat taat. Karena berarti dia tidak bisa melawan musuh yang paling berat ini, namanya nafsu. Kalau nafsu ini dari dalam melekat karena ada di relung hati yang paling dalam ini. Nafsu itu ada di hati. Nah, makanya sama seperti hadis yang mengatakan bahwa kalau bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kok masih ada orang tidak puasa? Kok masih ada orang berbuat maksiat? Nah, harus diketahui bahwa di samping setan ini ada musuh besar. Lah, makanya kalau sudah dibacakan Ayatul Kursi, kok masih ada maksiat-maksiat di dalam rumah, artinya begitu. Ibadah nggak enteng, bangkong ya kadang. Nah, ini artinya umpama kok tidak ada setan, mungkin lebih dari itu begitu. Karena di samping nafsu masih ketambahan setan. Nah, di samping itu di dalam hadis ini dijelaskan tidak ada fadilah ayat kursi yang dibaca di dalam rumah kecuali apabila ada santet, baik santet yang timbul dari laki-laki maupun perempuan, sahirun au sahiratun, kecuali santet itu tidak tembus selama 40 malam. Ini di dalam hadisnya. Oleh sebab itu orang-orang tua dulu kita itu kalau mau tidur, di samping kita harus punya wudhu gitu ya, itu kakinya diletakkan di tanah tanpa alas, kemudian membaca ayat kursi. Ada yang kemudian setelah dibaca itu ditiupkan di tangan. Kemudian setelah ditiupkan di tangan, ini diusapkan di seluruh tubuh. Itu orang-orang tua dulu. Dan pada masanya ini memang penting. Karena dulu ini ya, di saat usia saya masih 9 tahun lah, tahun 70-an, tahun 80-an. Itu memang suasana masyarakat dan lingkungan tidak seperti ini, Pak. Tempat angker banyak, gitu. Tukang santet banyak. Dulu itu begitu. Maling banyak. Itu dulu. Makanya pada saat itu apa saja itu diamalkan. Apalagi orang-orang tua kita kalau tidak punya cekelan istilahnya, ya kira-kira kita tidak bisa, mungkin saja hidup sampai sekarang. Karena untuk bertahan hidup itu pada tahun-tahun itu ya memang luar biasa sulit. Makanya orang harus punya macam-macam lah, kebu, gumirang ya, terus ilmu gunting, petak Jibril, lembu sekilan. Lah karena memang dibutuhkan pada saatnya. Coba bayangkan ini yang tua-tua kan banyak ini. Dulu itu kalau mau ke pasar, orang Trenggalek ya biasa, Pak, Bandung biasa.
bendungan yang harus naik turun, tidak ada sepeda, kan? Dan tidak lembean, Pak. Jadi yang ngangkat kelapa, yang ngangkat itu cerita mbah saya. Gaplek lah, coba kalau nggak punya ini ikhtiar ya, mungkin ya kalau sekarang ya mati di jalan gitu ya. Dan hebatnya itu tidak lama. Jadi berangkat jam 4, berangkat jam 3 ya sampai puluhan kilo yang jalannya seperti itu, angker dan seterusnya, ya sampai jam 8 sampai sana jam 7. Nah ini kan luar biasa. Nah di antaranya orang-orang tua dulu kita ini ya telaten apa yang dijazakan oleh para wali, para kiai. Nah, dan kalau kita lihat ijazah-ijazah itu yang Jawa-Jawa itu kan sudah diluruskan. Sekalipun bahasa Jawa, coba yang atas kan mesti ada bismillahnya, Pak. Yang bawah nanti ada la haula wala quwata illa billah begitu. Sekalipun bahasanya ini Jawa. Artinya ulama-ulama dulu itu sudah meluruskan. Sudah ada upaya untuk meluruskan apabila ada amalan-amalan ini yang tidak baik ya. Ini penting kita sampaikan. Makanya sampai sekarang orang tumbal-tumbal itu insya Allah kalau sanad ilmunya sama, tidak ada satupun yang tidak diantaranya membaca ayat kursi. Itu tumbal-tumbal ya. Toko diganggu, rumah diganggu gitu. Itu insya Allah kalau dia sanad keilmuannya itu adalah seperti kita ya di Islam, ini ayat kursi ini tidak ketinggalan. Karena memang bisa menolak ya, jin, setan, santet ya, seperti di dalam hadis ini. Bahkan Rasulullah ini pernah mengajari menantunya sekaligus sepupunya, yakni Sayyidina Ali. Begini kata beliau, ya Ali, alimha waladaka wa ahlaka wajironaka. Ini kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ayat kursi ini luar biasa, maka ajarkan ke anakmu, ajarkan ke keluargamu, ajarkan ke tetangga-tetanggamu, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Karena memang luar biasa, dan ini sudah diamalkan oleh kita, masyarakat kita, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di banyak kegiatan ya istighosa, ya tahlil, nah, ayat kursi ini tidak ketinggalan. Bahkan kaligrafi itu ya kebanyakan ya ayat kursi. Jadi sudah diamalkan oleh kita. Ini harus kita ketahui dan harus kita syukuri gitu. Di antaranya lagi adalah mangqara'aha idza akhadha majja'ahu amanahullahu ala nafsihi wa jarihi wa jari-jarihi wal abyati haulah. Jadi barang siapa membaca ayat ini tatkala dia mau tidur, maka Allah akan memberi keamanan kepada dia, kepada keluarganya, tetangganya, tetangga-tetangganya, rumah-rumah sekitarnya. Oh, begitu luar biasa. Makanya tadi saya sampaikan, jangan orang tua dulu, dan termasuk ya mbah saya, kakek saya, itu begitu. Lele arep turu disempatno, ojo sampai batal. Sing apik sikile mitek lemah. Langku diwaca ayat kursi, disebulno, diblonyoh-blonyohno. Nah, tapi beliaunya tidak ngomong dalil-dalil seperti ini, Pak. Baru kemudian saya belajar, baru tahu mbah-mbah itu ternyata mengamalkan hadis Rasulullah. Jadi wong-wong biyen niku mboten kathek dalil-dalilan, Pak. Karena langsung eksekusi, langsung diajarkan dengan khaliyah, langsung disampaikan dengan bahasa kita.
namanya tutur-tutur. Coba jenengan baca apa syair-syair pujangga itu kan Jawa semua, tapi isinya kan luar biasa. Tidak seperti sekarang. Sekarang ini orang kalau tidak dalil itu tidak laku, Pak. Atau tidak keren. Jadi yang berbahasa Jawa, bahasa Indonesia yang tidak dalil dianggap tidak ngalim. Jadi sudah ada pergeseran yang sedemikian luar biasa. Nah itu betul itu. Jadi ustadz-ustadz yang karbitan itu kan malah sering-sering dalil. Coba yang sepuh-sepuh nyun sewu, kalau jenengan ikuti ngajinya Gusmus, ngajinya Yai Sepuh, Yai Miftah, gak gampang dalil. Bandingkan dengan ustadz-ustadz yang muda-muda yang keren-keren di TV. Jadi masih ada apa? Nuansa-nuansa orang-orang dulu. Ya, jadi ya seperti ini. Jadi kita baru tahu bahwa sesungguhnya orang-orang tua kita itu berdasarkan hadis. Wa minha sayyidul kalam Al-Qur'an. Di antaranya lagi adalah Rasulullah pernah dawuh bahwa ucapan yang paling utama itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalam yang paling utama adalah Al-Qur'an. Wa sayyidul Qur'ani Al-Baqarah. Lah surat yang paling utama sayyidul Qur'an itu surat Al-Baqarah. Itu di hadis yang disampaikan ini. La wa sayyidul Baqarah ayatul kursi. Di antara sekian ratus ayat-ayat surat di dalam surat Al-Baqarah, sayyidnya, kepalanya yang paling utama itu adalah ayat kursi. Jadi ini lagi-lagi menegaskan bagaimana ayat kursi ini adalah ayat yang paling utama. Di antaranya lagi adalah mangqara'aha adada hurufiha wa hiya mi'atun wa sab'una harfan la yatlubu manzilatan illa wajadaha wala sa'atan illa nalaha wala farajan min sa'iri syada'id illa hasola. Di kata Rasulullah ini semua adalah hadis. Jadi barang siapa membaca ayat kursi sebanyak jumlah huruf-hurufnya. Lah huruf ayat kursi itu silakan dicek kalau tidak percaya, di sini disebutkan karena Rasulullah ini 170 huruf. Jadi berarti membaca ayat kursi sebanyak 170 kali. 170 kali. Ini tidak ada 1 jam, Pak. Kalau kita lakukan tidak ada 1 jam ini. Karena ayat kursi itu setiap 1 menit itu ya. Insya Allah ini. Itu kita dapat 4 kali. Kalau pelan 3 kali 1 menit loh ya. Lah kalau 6 kali 3 ya kan 1 jam kan 60 menit. Berarti 170 itu ya tidak sampai karena 6 kali 3 kan 180. Jadi kalau kita cepat ini tidak ada 1 jam ya, 45 menitan lah. Maka kata Allah, kata Rasulullah, orang ini bila dia mencari tempat tinggal ini bisa dia mau cari penginapan sedang tersesat, mau mencari tempat tinggal permanen, mau buat rumah lah, mau beli tanah lah. Kita kesulitan mau membelikan tanah anak untuk apa? Untuk tempat tinggalnya. Maka kata Rasulullah, oleh Allah akan ditemukan jalannya. Jadi tidak ada seseorang yang membaca 170 kali ayat kursi ketika dia mencari tempat tinggal, oleh Allah ditemukan. Dan tidak ada seseorang yang mempunyai tujuan untuk mencari rizki, mencari keluasan rizki, kecuali dia akan mendapatkan illa nalah. Ini kata Rasulullah.
Dan tidak ada orang yang membaca 170 ayat kursi di mana orang ini mempunyai kesusahan-kesusahan, mempunyai masalah yang berat, kecuali Allah akan mencarikan jalan keluarnya. Betul kata Pak, 170. Nah, ini monggo kalau ada masalah-masalah ini diamalkan ayat kursi. Jadi kita tahu di rumah saya Bapak sekalian itu ada 3. Jadi yang besar itu di ruang tamu itu ayat kursi, belum yang di dalam, belum yang di kamar. Karena ijazah yang saya terima sesungguhnya tidak hanya dibaca Pak, dipasang itu, ini ada maziyahnya. Jadi ada kelebihannya, ada hikmah dan fadilahnya, dipasang saja. Dan yang kedua ya tentu dipasang itu disampaikan ya kaligrafi itu kan indah. Ya tentu biar ada orang membaca melihat itu objeknya itu Quran gitu kan, ada tamu itu. Anak-anak itu memandang apa tuh ini? Oh Quran gitu. Jadi sekaligus itu. Makanya ya kalau punya dalem, punya rumah itu ya monggo gitu. Ya jangan apa ya, pajang-pajangan Nikita Mirzani. Gambar macan, gambar Rano Karno ya jangan. Paling tidak masayikh, ulama. Itu apa tuh fungsinya? Ya kita biar ingat bahwa kita ini mengikuti ulama, bahwa kita dekat dengan ulama, kita cinta ulama. Nah demen tok nih lho, ganjarane tidak karu-karu. Lah ngoten. Jadi paling tidak ulama ya, ayat-ayat kursi, surat Ikhlas itu. Betul. Jadi ruang tamu saya itu kuwaco balu. Kuwaco mboten tertoto, tapi alhamdulillah kalau pajangan-pajangan itu lumayan mahal, Pak. Karena saya harus juga ngalah tidak ngerokok juga. Jadi ayat kursi ya besar ya, lumayan mahal. Terus yang samping surat Ikhlas apa? Mahal-mahal Pak, lumayan bagi saya Pak. Karena ya banyak sekalipun saya harus menyisihkan uang rokok ya. Lah di antaranya lagi annahu idza sukiyal mabtuna hurufuha muqtato'atan syafa biidnillah. Jadi idza uskiyal mabtuna hurufuha muqtato'atan syafa biidnillah. Ayat kursi ini kata Rasulullah ini bisa digunakan untuk ruqyah bahasa sekarang. Ruqyah bukan ruqyah. Kalau ruqyah itu melihat. Tapi kalau ruqyah pakai qaf itu bahasanya adalah suwuk. Kalau kita bahasa kita adalah suwuk. Ruqyah bukan ruqyah. Kalau ruqyah itu perbandingannya hisab kalau mau awal bulan gitu ya. Tapi ini pakainya qaf, ruqyah. Lah Rasulullah itu juga mengajarkan kita untuk nyuwuk. Jadi jangan dianggap suwuk itu umat Rasulullah dan tidak ada ajaran dari Rasulullah. Tidak. Jadi dijelaskan dalam satu hadis itu begini. Rasulullah pernah satu rombongan melewati satu kabilah. Lah kepala kabilah ini kebetulan dalam satu riwayat itu disengat kolo jengking. Sebagian riwayat disengat ular. Akhirnya tidak ada yang bisa mengobati. Datanglah Rasulullah serombongan, kemudian sahabat ini menawarkan, bagaimana ini kalau diobati oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyaratkan dia mau mengobati, mau nyuwuk begitu ya. Jadi diobati dengan suwuk Pak. Diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran. Mau, tapi dengan catatan dia kalau sembuh ini harus memberi sekian ekor kambing.
Nah, akhirnya disuwuk betul Pak, disuwuk betul, sembuh. Akhirnya ya ini para sahabat ini yang bejo karena bisa mayoran ya. Bisa mayoran kambing ini. Lah dari sinilah kemudian Bapak Ibu sekalian, perdukunan dalam arti positif ini diperbolehkan sekalipun dikomersilkan. Tapi dalam tanda kutip positif. Positifnya perdukunan itu seperti apa? Pertama, yang dibaca itu tidak dilarang oleh agama. Yakni kalau itu menggunakan namanya suwuk gitu ya, mantra-mantra itu harus dikenali dan isinya tidak melanggar aturan syariat. Jadi makroknya itu misalnya diambil dari Al-Quran. Kalau bahasa Jawa isinya juga yang baik-baik. Jangan sampai misalnya isinya apa ada yang tidak baik, ya banyak Pak. Misalnya poro jin rineo, poro demit perayangan lah ini. Nah, ini yang tidak baik ini, atau yang tidak jelas, tidak diketahui maknanya. Yes, bohong wilaheng, mau dan seterusnya. Tidak bisa seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya baik. Jadi sekalipun ini bacaannya Al-Quran tujuannya tidak baik, ya nggak boleh. Contoh tidak baik gimana? Orang drengki pergi ke dukun karena kalah saingan dagang, tetangganya yang kelihatan laris ini diminta untuk menjadi tidak payu, tidak laku. Lah ini kan tujuannya tidak baik ini. Atau ada orang bersuami istri baik karena dia iri, tolong ini dipisahkan. Tujuannya tidak baik. Jadi yang kedua tujuannya baik. Yang ketiga syarat perdukunan boleh itu dampaknya ini baik, tidak sampai madorot. Jadi kalau ada orang nyubuk tapi dampaknya ini dia gila, dia sakit, ya tidak boleh. Jadi harus berdampak baik. Yang ketiga adalah pelakunya ini harus mutasyarri', yakni orang-orang yang disiplin syariat. Jadi tiga ini terpenuhi syarat, tapi dukunnya nggak sholat, nggak poso, ini juga tidak boleh. Jadi harus mutasyarri', disiplin syariat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.